Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat belajar. Pada hari ini masih tema 4, subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Baiklah anak-anak, coba amati foto berikut ini. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Perhatikan, pada gambar yang tadi bisa disimpulkan ada sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir oleh 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Mengapa? Alasan lain karena yaitu bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, yaitu Profesor Dr. Mahsun MS, digelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Nah, misalnya dari kita, kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jauh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, dan sebagainya. Budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa dengan nama Romo Magnis menilai bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Di samping itu, salah satu dampak positif dari globalisasi itu sendiri yaitu bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup. Nah, yang pertama ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi ini secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20%-nya adalah disebabkan oleh faktor teknis.
Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Tercermin dalam indeks elastisitas energi. Bahkan, skor Indonesia itu lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi yang namanya pemborosan. Kemudian yang terakhir, dampak dari pemborosan energi ini sebenarnya sudah kita rasakan. Dapat kita lihat dari peningkatan suhu global, yaitu meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat yang lainnya. Nah, jika kita amati fenomena ini, maka ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan. Mungkin keberlangsungan hidup manusia akan lebih terancam. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa kita sebut sebagai pemanasan global atau global warming. Meningkatnya suhu bumi antara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global membuat cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang sekali, sehingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan hidup hemat listrik. Caranya adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan sudah mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain sebagainya. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Untuk memperhatikan pertanyaan yang sudah tadi dibacakan, kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri, termasuk negara kita.
Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat adanya globalisasi. Nah, kalian bisa memahami di sini dampak positif dari globalisasi dan dampak negatif dari globalisasi. Silakan kalian bisa mencatat dan sambil membaca poin-poinnya. Baiklah anak-anakku, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencatat dan menghafal ya. Setelah ini akan ada latihan. Jangan lupa dikerjakan hari ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat berprestasi.